Perkenalkan, nama saya Leni Stianisi, MPN 210820006. Saya dari Tadis Biologi kelas B, ingin memenuhi tugas yaitu ujian tengah semester dengan mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi dengan pengampu yaitu Bapak Tri Andrian MPD. Tingkatan takson tumbuhan. 2. Aturan binominal nomenklatur dan asas-asas tata nama tumbuhan. 3. Cara memahami tata nama tumbuhan. Tingkatan takson ialah tingkatan unit atau juga kelompok makhluk hidup yang disusun yang dimulai pada tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Urutan tingkatan takson tersebut dimulai dari tingkat tertinggi kepada tingkatan yang lebih terendah, yakni 1. Regnum atau dunia atau juga kingdom atau kerajaan. B. Divisio dan divisi atau juga plenum atau filum. C. Klasis atau kelas atau juga ordo atau bangsa. D. Familia atau keluarga atau suku. E. Genus atau marga. F. Spesies atau spesies atau jenis. G. Varietas atau ras. Urutan takson yang paling tepat untuk tumbuhan adalah 1. Regnum atau dunia, kingdom atau kerajaan. Merupakan tingkatan yang sangat tinggi di mana jumlah anggota dalam takson terbesar organisme dalam kingdom dikelompokkan menjadi 5, yaitu Animalia, Plantae, Fungi, Monera, dan Protista. 2. Divisio atau divisi, plenum atau filum. Pada filum ini dipergunakan bagi takson hewan, sebaliknya pada divisi ini dipergunakan bagi takson tumbuhan. Contohnya, pada kingdom Plantae di mana dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Priota, Petedophyta, serta Spermatophyta. 3. Klasis atau kelas. Pada bagian ini, tiap anggota filum maupun divisi akan dikelompokkan sesuai dengan persamaan ciri-cirinya. Namun, nama kelas pada tumbuhan di mana menggunakan akhiran yang berbeda-beda, ialah Endonae, Opsida, Glycea, serta lainnya. 4. Ordo atau bangsa. Setelah dipisahkan sesuai kelas atau dikelompokkan, maka akan dikelompokkan lagi, yaitu memiliki persamaan ciri-ciri yang lebih khusus menjadi beberapa ordo. 5. Familia atau suku. Tiap anggota pada takson adalah ordo tersebut dikelompokkan lagi dalam beberapa familia di mana berdasarkan suatu persamaan dan ciri-ciri. 6. Genus atau marga. Anggota pada takson setiap familia akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus sesuai dengan persamaan yang dimilikinya. 7. Spesies atau jenis. Spesies merupakan suatu tingkatan dalam takson di mana paling dasar maupun paling terendah. Jika anggota pada takson spesies ini melaksanakan perkawinan secara alamiah, maka akan menghasilkan keturunan di mana disebut dengan fertil atau subur. 8. Varietas atau ras. Tiap organisme spesies itu tentu terkadang masih bisa ditemukan perbedaan ciri yang lebih jelas, maka juga begitu khusus atau bervariasi, sehingga dikenal dengan varietas atau kultivar di mana berarti ras. 2. Aturan binominal nomenklatur dan asas-asas tata nama tumbuhan. Metode binominal nomenklatur atau tata nama ganda merupakan metode yang sangat penting dalam pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Disebut tata nama ganda karena pemberian nama jenis makhluk hidup selalu menggunakan 2 kata atau nama genus atau spesies. Aturan pemberian nama adalah sebagai berikut. 1. Nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk jenis atau epiton spesifikun. 2. Huruf pertama nama genus ditulis huruf kapital, sedangkan huruf pertama penunjuk jenis digunakan huruf kecil. 3. Nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya atau bisa miring, garis bawah, atau lainnya. 5. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. 6. Jika nama spesies hewan terdiri atas 3 kata, nama tersebut bukan nama spesies, melainkan nama subspesies atau anak jenis, yaitu nama takson di bawah spesies. 7. Nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama tersebut, misalnya jagung atau Gmais L. Huruf L tersebut merupakan inisial Linnaeus.
Asas-asas tata nama tumbuhan. Asas 1. Tata nama tumbuhan dan tata nama hewan berdiri sendiri-sendiri. Kode internasional tata nama tumbuhan berlaku sama bagi nama-nama takson yang sejak semua diperlakukan sebagai tumbuhan atau tidak. Asas kedua, penerapan nama-nama takson ditentukan dengan perantaraan tipe tata namanya. Asas ketiga, tata nama takson didasarkan atas prioritas publikasinya. Asas keempat, sistem takson dengan sirkumskripsi dan tingkat tertentu hanya dapat mempunyai satu nama yang benar, yaitu nama tertua yang sesuai dengan peraturan kecuali dalam hal-hal yang dinyatakan secara khusus. Asas kelima, nama-nama ilmiah diperlakukan sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan asalnya. Asas keenam, peraturan tata nama berlaku surut kecuali bila dibatasi dengan sengaja. 3. Memahami tata nama tumbuhan dalam sistem penamaan tumbuhan yang harus diperhatikan yaitu 1. Memahami nama sains. B. Mempunyai kepentingan dalam biologi. C. Memperlihatkan kaitan ahli. D. ICBN Code penamaan botani antara bangsa atau International Code of Botanical Nomenclature. E. ICGN atau International Code of Geological Nomenclature. 1. Tata nama nomenklatur. Pemberian nama pada tumbuhan tersebut tata nama. Cara pemberian nama itu melibatkan asas-asas yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan Kongres Botani Sedunia. Tata nama binominal merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata dari sistem taksonomi biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Singkatan SP atau zoologi atau spek digunakan jika nama spesies tidak dapat atau tidak perlu dijelaskan. Singkatan SPP atau zoologi dan botani bentuk jamak. Contoh, Canis sp berarti satu jenis dari genus Canis Idiotum, sp berarti jenis-jenis Idiotum. Begitulah presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.